Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kelistrikan otomotif. Sekarang kita pelajari bagaimana proses terjadinya tegangan tinggi pada koil. Ini adalah gambaran sederhana dari suatu sistem pengapian. Ada baterai, kemudian ada koil. Di sini digambarkan dengan adanya kumparan primer dan kumparan sekunder, serta di bagian tengah atau inti dari kumparan ini terdapat besi sebagai penguat medan magnet atau yang kita sebut dengan inti besi. Kemudian pada ujung kumparan primer yang lain dihubungkan dengan kontak pemutus atau platina. Pada ujung kumparan sekunder yang lain dihubungkan dengan busi. Nah, kontak pemutus dalam sistem pengapian ini fungsinya adalah memutus dan menghubungkan arus primer dari baterai ke massa. Jadi kontak pemutus ini bekerja terbuka dan tertutup secara periodik. Komponen yang menyebabkan kontak pemutus terbuka dan tertutup secara periodik adalah cam. Jadi cam ini fungsinya untuk mendorong kontak pemutus sehingga kontak pemutus bisa membuka dan menutup dengan cepat. Nah, sekarang bagaimanakah proses terjadinya tegangan induksi pada kumparan sekunder? Nah, jika sebuah kumparan primer dan sekunder dililitkan pada suatu inti besi, ya, pada posisi inti besi yang sama seperti ini, maka perubahan medan magnet pada salah satu kumparan akan menginduksikan tegangan ke kumparan yang lain. Hal ini terjadi pada saat arus pada kumparan primer diputus dan dihubungkan. Jadi, terjadinya tegangan induksi pada kumparan sekunder terjadi karena ada pemutusan dan penghubungan arus pada kumparan primer secara periodik. Jika jumlah lilitan pada kumparan sekunder jauh lebih besar daripada kumparan primer, maka tegangan yang jauh lebih besar akan dihasilkan pada kumparan sekunder. Hal ini disebut dengan aksi transformator dan merupakan prinsip kerja dari koil pada sebuah sistem pengapian. Sekarang kita lihat bagaimana prinsip bekerjanya sistem pengapian ini. Pada saat kontak pemutus tertutup, arus dari baterai akan mengalir ke kumparan primer. Kemudian dari kumparan primer akan mengalir ke kontak pemutus, kemudian ke massa. Apa yang terjadi jika arus mengalir dari baterai ke kumparan primer, kemudian ke kontak pemutus dan ke massa? Efeknya adalah terjadi medan magnet pada kumparan primer dan pada inti besi. Nah, jadi medan magnet yang terjadi pada kumparan primer menyebabkan terjadinya medan magnet juga pada inti besi. Dan inti besi ini akan memperkuat medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer. Nah, jadi setelah arus primer mengalir, maka terjadi medan magnet. Ya, medan magnet tersebut semakin kuat dengan adanya inti besi. Cam ini berputar. Cam ini selalu berputar. Nah, pada saat
ujung kem menekan tumit pada kontak pemutus, maka kontak pemutus akan terbuka. Kita lihat ya. Jadi pada saat kem mendorong kontak pemutus, maka kontak pemutus akan terbuka. Efeknya adalah medan magnet yang tadi dihasilkan pada kumparan primer dan dikuatkan oleh inti besi, sekarang medan magnetnya hilang. Hilangnya medan magnet ini sangat cepat bersamaan dengan terbukanya kontak pemutus. Nah, apa efek dari hilangnya medan magnet? Di mana sebelumnya medan magnet ini sangat kuat. Kemudian tiba-tiba kontak pemutus terbuka, maka medan magnetnya hilang dengan cepat. Efek yang terjadi adalah pada kumparan primer terjadi tegangan induksi diri. Pada gambar ini ditunjukkan dengan warna biru. Jadi warna biru pada kumparan primer ini menunjukkan terjadinya tegangan induksi diri pada kumparan primer. Sedangkan pada kumparan sekunder terjadi induksi mutual, ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan induksi diri pada kumparan primer. Nah, pada sistem pengapian pada kendaraan atau pada motor bensin, tegangan induksi diri pada kumparan primer koil itu sekitar 400-500 volt. Sedangkan pada kumparan sekunder, tegangan mutual atau tegangan tinggi yang terjadi di atas 10.000 volt tergantung dari banyaknya jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Nah, tegangan tinggi pada kumparan sekunder kemudian dialirkan ke busi dan ke massa. Nah, karena di antara elektroda positif busi dan elektroda negatif busi terdapat celah, maka aliran arus dari kumparan sekunder tersebut meloncat di antara celah busi tersebut berupa percikan api. Sedangkan pada kumparan primer, tegangan induksi diri akan diserap oleh kondensor. Nah, pada bagian ini penjelasannya nanti akan secara lengkap dibahas pada cara kerja sistem pengapian. Nah, jadi gambaran dari penjelasan ini adalah gambaran sederhana bagaimana terjadinya tegangan tinggi pada koil. Nah, baik ya. Jadi dari beberapa penjelasan tadi bisa kita lihat ya bahwa pada saat kontak pemutus tertutup, maka aliran arus dari baterai terjadi ke kumparan primer kemudian ke massa, sehingga terjadi medan magnet pada kumparan primer dan medan magnet tersebut diperkuat oleh inti besi. Ya. Kemudian pada saat platina terbuka, maka akan terjadi tegangan induksi diri pada kumparan primer. Sedangkan pada kumparan sekunder akan terjadi induksi mutual yang besar tegangannya jauh lebih tinggi dibanding dengan tegangan pada kumparan primer. Nah, baik. Sekarang coba dijawab beberapa pertanyaan ini. Peristiwa apa sajakah yang terjadi
pada saat kontak pemutus tertutup? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi pada saat kontak pemutus terbuka? Silahkan dijawab. Sekarang kita lihat bagaimana proses terbuka dan tertutupnya platina secara kontinu atau secara periodik. Kemudian peristiwa apa saja yang terjadi pada kumparan primer dan kumparan sekunder pada saat platina terbuka dan tertutup. Busi memercik pada saat platina terbuka. Sedangkan medan magnet terjadi pada saat platina tertutup. Proses ini terjadi secara berulang dan terus-menerus selama mesin hidup. Jadi, tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi pada saat platina terbuka dan medan magnet terjadi pada saat platina tertutup. Baik, kita lanjutkan. Besarnya tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder tergantung dari besarnya arus yang mengalir ke kumparan primer. Kemudian, besarnya tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder juga tergantung dari perbandingan antara jumlah kumparan primer dan jumlah lilitan pada kumparan sekunder, serta besarnya tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder juga tergantung dari perubahan medan magnet pada koil, ya, atau tergantung dari kecepatan membuka dan menutupnya kontak pemutus. Mengapa demikian? Karena semakin cepat membuka kontak pemutus, maka medan magnet pada koil ini akan hilang juga semakin cepat. Ya, jadi tiga hal inilah yang menyebabkan terjadinya tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder. Yang pertama adalah besarnya arus yang mengalir ke kumparan primer. Yang kedua adalah perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan jumlah lilitan kumparan sekunder. Dan yang ketiga adalah kecepatan pemutusan atau penghubungan arus oleh kontak pemutus. Efek dari pemutusan dan penghubungan arus oleh kontak pemutus ini adalah terjadinya perubahan medan magnet pada koil. Untuk efisiensi yang optimum, sudut pengapian harus tepat agar tekanan pembakaran maksimum yang terjadi di dalam silinder berada saat piston sekitar 10 derajat setelah titik mati atas.